saya akan memaparkan atau mempresentasikan beberapa materi yang telah diberikan. Hal yang bisa saya tangkap itu identitas budaya, yang dimana identitas budaya ini merupakan pembentukan proses ketika nilai, norma, tradisi, simbol, bahasa, dan berbagai unsur budaya lainnya yang saling berinteraksi sehingga menciptakan ciri khas suatu masyarakat. Identitas budaya ini tidak hanya menjadi tanda pembeda antar kelompok masyarakat, tetapi juga menunjukkan jati diri dan pandangan hidup mereka. Identitas budaya memiliki dua dimensi penting. Yang pertama, bagaimana masyarakat melihat dirinya sendiri atau internal view. Ini berkaitan dengan cara suatu kelompok memahami dan memaknai budaya mereka. Misalnya, masyarakat Jawa melihat diri mereka sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi sopan santun, kerukunan, dan bersungguh-sungguh. Yang kedua itu bagaimana masyarakat ingin dilihat oleh orang lain atau external view, yaitu identitas budaya juga menjadi representasi di hadapan masyarakat luar. Misalnya Indonesia dikenal dengan budaya yang gotong royong, keragaman suku, dan kekayaan seni tradisi. Dengan kata lain, identitas budaya adalah cerminan yang memperlihatkan siapa kita atau jati diri kita, sekaligus cara kita ingin dikenali oleh orang lain atau representasi eksternal. Jadi pembentukan identitas budaya bukanlah statis, tetapi proses dinamis yang terus berkembang sesuai interaksi sosial, perubahan zaman, dan pengaruh globalisasi. Nah, adapun beberapa unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan yang menurut antropologi Koetjaraningrat terdapat 7 unsur kebudayaan yang universal yang pasti dimiliki oleh setiap masyarakat di dunia dimanapun itu. Nah, unsur-unsur ini merupakan dasar kehidupan bersama dan saling berkaitan. Yang pertama yaitu sistem religi dan upacara keagamaan, yang dimana ini adalah segala bentuk kepercayaan, keyakinan, dan praktik spiritual yang dimiliki oleh masyarakat. Fungsinya itu memberikan pedoman hidup, menumbuhkan rasa syukur, serta menciptakan aturan moral. Contohnya yang di Indonesia yaitu yang beragama Islam melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, dan yang bagi beragama Hindu terkhususnya berada yang di daerah Bali itu upacara ngaben yang biasanya dilaksanakan pada hari itu upacara. Yang ketiga itu Kristen, beragama Kristen, yang dimana mereka melakukan ibadah pada hari Minggu atau melakukan perayaan Natal. Dan yang kedua yaitu adapun sistem dan organisasi kemasyarakatan, itu dimana tata cara masyarakat mengatur kehidupan bersama agar tercipta keteraturan sosial. Bentuknya itu meliputi keluarga, kekerabatan, kelompok sosial, perkumpulan, hingga sistem pemerintahan. Contohnya sistem kekerabatan patrilineal di Batak yang diambil dari garis ayah, gotong royong dalam masyarakat desa, struktur pemerintahan desa hingga negara. Yang ketiga itu sistem pengetahuan, yang dimana segala bentuk pengetahuan yang dimiliki manusia untuk memahami lingkungannya dalam ruang lingkup pengetahuan tentang alam, flora, fauna, waktu, ruang, serta kehidupan sosial. Contohnya itu petani di Jawa tahu tanda musim tanam dari posisi bintang. Jadi mereka tahu kapan mereka harus menanam padi. Contohnya menanam padi dari melihat posisi bintang saja mereka sudah tahu kapan harus mereka menanam. Selanjutnya itu pengetahuan obat tradisional menggunakan tanaman herbal. Contohnya lagi kita ambil dari Jawa. Contoh di Jawa itu memiliki tanah yang subur, luas, asri. Jadi lahan mereka itu bagus untuk ditanami tumbuhan maupun tanaman herbal. Lanjut yaitu kearifan lokal. Masyarakat Baduy dalam menjaga hutan. Nah, ini kearifan lokal masyarakat Baduy dalam menjaga hutan. Mereka itu tetap melestarikan atau menjaga hutan mereka dari manusia-manusia yang melakukan penggudulan. Mereka tetap menjaga, sangat-sangat menjaga
keutuhan dan kelestarian lingkungan mereka. Nah, adapun yang keempat itu bahasa, yaitu alat komunikasi antar individu untuk menyampaikan ide, perasaan, dan pengetahuan. Jenisnya itu berupa bahasa lisan, tulisan, isyarat, maupun simbol. Contohnya itu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa daerah yaitu Jawa, Sunda, Bugis, Batak. Adapun aksara tradisional itu aksara Jawa ataupun Lontara Bugis. Nah, yang kelima itu kesenian, merupakan ekspresi jiwa manusia yang menghasilkan karya estetis atau indah dan dinikmati oleh masyarakat. Bentuknya itu seni rupa, seni suara, seni tari, seni pertunjukan, seni suara. Contohnya tari saman dari Aceh, wayang kulit dari Jawa, batik sebagai seni kain di Indonesia. Nah, ini bagus untuk ditampilkan untuk mengenalkan budaya ataupun karya yang dimiliki daerah. Adapun yang keenam yaitu sistem mata pencaharian hidup, yaitu di mana masyarakat memenuhi kehidupan sehari-hari. Adapun dalam bentuk tradisional itu berburu, meramu, bertani, berternak. Mereka mencari makanan dengan cara berburu hewan, bertani, menanam padi, adapun bentuk modern yaitu perdagangan, industri, jasa, profesi, profesional. Contohnya itu nelayan di pesisir yang menangkap ikan, diperjualbelikan lagi. Yang kedua, petani sawah di Jawa, mereka bertani. Pedagang di pasar tradisional, nah, mereka menjual hasil pencarian mereka lalu diperjualbelikan di pasar tradisional ya. Yang ketujuh yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi. Nah, segala alat yang digunakan manusia untuk memudahkan hidupnya, seperti peralatan rumah tangga, alat masak, tempat tidur, pakaian tradisional hingga modern. Adapun senjata, tombak, keris hingga senjata modern. Transportasi seperti andong, sepeda, mobil, kereta. Nah, adapun contoh rumah adat, tongkonan itu Toraja yang dimana dia memiliki tradisional ya, pakaian adat kebaya hingga teknologi digital saat ini. Sebagai kesimpulan, unsur-unsur kebudayaan tersebut adalah fondasi kehidupan manusia. Masing-masing unsur tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan. Misalnya sistem religi sering diekspresikan dalam bentuk kesenian atau lagu rohani, tarian, dan sakral. Sementara pengetahuan memenuhi sistem mata pencarian, perubahan satu unsur akan berpengaruh pada unsur lainnya. Nah, adapun beberapa unsur yang saya dapat itu sistem pengetahuan yang dimana segala pemahaman dan pengalaman yang dimiliki manusia tentang alam, masyarakat, dan kehidupan seperti yang dijelaskan tadi ya. Jadi kita langkah ini yaitu sistem organisasial. Nah, ini itu dimana aturan, norma, dan struktur yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Contohnya dalam bentuk organisasi ya, keluarga dan kerabatan yang dimiliki masyarakat Batak itu ada patrilineal, dan di suku Minangkabau itu ada matrilineal. Adapun kelompok sosial itu seperti arisan, organisasi, pemuda, komunitas adat, dan institusi politik dan pemerintahan. Nah, dari tingkat desa hingga negara, fungsinya itu menjaga ketertiban, melestarikan budaya, dan memperkuat solidaritas. Nah, adapun sistem teknologi adalah segala bentuk peralatan dan keterampilan yang digunakan manusia untuk mempermudah hidupnya. Jenis teknologi tradisional itu seperti yang dijelaskan tadi ada keris, tombak, sedangkan alat pertanian itu cangkul, bajak, dan transportasi tradisional ada andong, perahu, dan adapun teknologi modern yaitu mesin industri, transportasi massal, teknologi komunikasi digital, AI. Contoh di Indonesia itu rumah adat tongkonan ya, Toraja, pakaian adat kebaya, hingga penggunaan teknologi transportasi modern seperti MRT. Nah, adapun sistem ekonomi itu cara masyarakat memenuhi kebutuhan hidup dengan mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. Bentuk sistem ekonominya ini adapun tradisional itu barter, pertukaran atau pertanian subsisten. Adapun pasar atau kapitalis, penawaran dan permintaan dominasi swasta. Itu komando sosialis atau negara yang mengatur ekonomi kita. Adapun campuran gabungan antara peran swasta dan negara seperti di Indonesia. Contohnya di Indonesia itu ada pasar tradisional atau itu jual beli langsung. Adapun UMKM, usaha kecil menengah, adapun ekonomi digital, vintage. Nah, sebagai kesimpulan,
Identitas budaya terbentuk dari pengalaman sejarah, agama, bahasa, kesenian, dan interaksi dengan budaya lain. Unsur kebudayaan mencakup sistem religi, organisasi sosial, pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencarian, serta teknologi. Sistem pengetahuan ini memberikan dasar pemahaman hidup, lalu sistem organisasi sosial menjaga keteraturan, sistem teknologi memudahkan kehidupan manusia, lalu sistem ekonomi mengatur pemenuhan kebutuhan. Semua unsur ini saling berhubungan dalam membentuk kepribadian dan identitas suatu bangsa. Maka dari itu, inilah presentasi dan paparan materi dari saya yang saya pahami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.